memanggil namanya yang kudus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan,
penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 oh, anugerah-Mu. Katakan semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh Bapa, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yelah nama Yesore refekiara la kata kana yase. Shera la namore le pakana yata kana yara la nama shetara la namara la baka. Hinere le bakora yase kera la kata kana anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu. Amin, 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 amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu Bapa, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Bapa, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, kami meninggikan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Mari sanjung tinggikan Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia, puji namanya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa,
Dalam nama Yesus. Kami merindukan Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Amin, 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 amin. Datanglah Yesus Tuhanku, bawalah daku pengantinmu, jiwaku rindu menyembahmu Tuhan. Datanglah, datanglah Yesus Tuhanku. Ivanso, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Lebih lagi katakan, oh, even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, yes, Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so,
rindu menyembahmu Tuhan. Datanglah, datanglah, Yesus datanglah. Datanglah, Yesus datanglah. Bawalah daku pengantinmu, jiwaku rindu menyembahmu Tuhan. Datanglah, datanglah, Yesus Tuhanku. Mari datanglah Tuhan. Kami menyembahmu, ini kami mempelaimu. Haleluya. Biar kami senantiasa bersiap diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami senantiasa bersiap diri kapan Tuhan mau memanggil kehidupan kami. Latih kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sesungguhnya Engkaulah Allah kami, kekasih jiwa kami, sahabat kami, Bapa kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau pilih hidup kami menjadi penyembahmu, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, memujimu, menyembahmu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Oh
yang bergerak, semua yang bernapas hari ini memuliakan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Hosana bagimu anak domba Allah, namamu disembah, namamu diagungkan. Hidup kami menyembahmu Tuhan, setiap kami datang dengan kesungguhan, meninggikan Raja di atas segala raja, mengembalikan segala hormat pujian, mengembalikan rasa syukur kami kepadamu, kepadamu, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kunjungi setiap kami Bapa, setiap pribadi daripada anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan. Mari kunjungi setiap kami Bapa. Kami mau mengawali Tuhan lebih lagi. Roy sekini nain Lord di uri Lord di seri hi. Aikri kare Lord. Ai mi uri Lord di sini lehi di osa seri Lord. Ai kai kare hi. Era levere lohora nama yeseneya. Ana rabia. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Amin, amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, how great is our God, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, yeah, how great is our God. Lebih lagi katakan, oh, how great is our God. Stay with me, how great.
syukur buat pagi hari yang indah ini, Roh Kudus, di mana Tuhan melindungi kami sepanjang malam ini dan pagi ini. Kami boleh bangun kembali kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, hari yang baru, nafas yang baru di pagi hari ini. Doa dan kerinduan kami sepanjang hari ini yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan saja. Seluruh totalitas hidup kami, seluruh gerak-gerik hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan, tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Biar firman yang berkuasa yang akan terus menguatkan kami, menghiburkan kami, menegur kami, meneguhkan kami, menyempurnakan kami, bahkan menjadikan kami menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan saja. Biarlah otoritas dan wibawa Kristus turun atas setiap kami yang ikut dalam mesbah pagi secara live streaming, bahkan juga secara dalam siaran ulang nantinya ya Tuhan. Biarlah roh hikmat dan pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Oke. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di situ dikatakan ke-12 pengintai. Ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat keempat. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wafsi. Ayat yang ke-15. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Ayat 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur.
Bapak Ibu, judul renungan kita, tema renungan kita hari ini adalah cara pandang. Bapak Ibu, cara pandang kita terhadap sesuatu akan menentukan sikap kita. Cara pandang kita melihat sesuatu akan menentukan sikap kita. Cara pandang kita terhadap sebuah masalah yang kita alami dalam hidup kita akan menentukan sikap kita. Tentunya apapun sikap kita itu yang akan kita raih. Ya, dalam kehidupan itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari 12 tokoh yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ini bangsa Israel, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya mengutus 12 orang untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan sudah ada di depan mata mereka, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, pilihlah satu orang dari setiap suku yang ada di bangsa Israel." Ada 12 suku. Tentunya para pemimpin-pemimpin yang mewakili setiap suku. Tadi sudah jelas kita bacakan bahwa setiap suku itu mewakili satu orang. Ya, satu orang mewakili setiap suku yang ada. Dan pesan Tuhan, pesan Musa kepada mereka adalah ayat, kita lihat ya, ayat yang ke-17. Dikatakan, "Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan." Namanya mengintai itu buat Bapak Ibu bukan pulang kampung. Mengintai itu bukan jalan-jalan, halang-halang kata orang. Mengintai itu bukan healing-healing seperti orang katakan. Tetapi mengintai itu berarti ada satu misi yang sedang dibawa. Dengan tujuan ada satu hasil dari pengintaian dibawa kepada Musa. Pesan-pesannya cukup jelas dalam ayat yang ke-17 ini. Dalam bilangan 13 dikatakan, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah pegunungan. Nah, di sana amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mengamat-amati tentunya tidak gegabah. Ya, mengamat-amati. Apa yang diamati? Apakah bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu kuat atau lemah? Apakah bangsa yang mendiaminya itu sedikit atau banyak? Ayat 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Karena ini tuh ternyata ada beberapa kota. Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Tujuannya adalah begini. Ketika mereka membawa berita, pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Musa, mereka menyampaikannya kepada Musa, apakah berkubu, apakah ramai atau sedikit dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya Musa bisa mengatur barisan untuk memerangi bangsa Kanaan pada waktu itu. Jadi Musa bisa tahu kekuatan dan kelemahan musuh yang ada di depan mereka. Karena Tuhan sudah berjanji buat mereka, bangsa Israel, bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi bagian mereka, akan menjadi milik mereka. Tetapi dengan sebuah perjuangan, dengan berperang, memerangi musuh, tentunya harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu bagaimana kekuatan musuh. Diutuslah 12 pengintai ini. Ayat yang ke-20. Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah subur atau tidak? Itu artinya ya. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Titik. Baru kalimat selanjutnya. Musa menguatkan hati bangsa Israel dengan berkata, tabahkanlah hatimu. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Karena waktu itu ialah musim haulu hasil anggur. Sedang panen raya pada waktu itu. Dan dikatakan di sini, tabahkanlah hatimu. Sebelum 12 pengintai menginjakkan kakinya di tanah Kanaan, Musa sudah berkata, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu, bagaimanapun situasi
kota bangsa itu, ketika engkau masuk menginjak kakimu di kota itu, Musa sudah mengingatkan mereka, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu, jangan ragu, karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan Allah Yahweh menyertai langkah-langkah hidupmu. Allah Yahweh akan membuat berhasil seluruh langkah-langkah hidupmu. Itu makna yang terkandung dalam perkataan yang diucapkan oleh Musa, tabahkanlah hatimu. Artinya dalam sebuah pengamatan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan tidaklah gampang. Mungkin saja ketika mereka mengintai, akhirnya bangsa Kanaan tahu identitas mereka. Akhirnya nyawa mereka terancam. Itu ya. Musa tahu itu. Tetapi Musa memberikan pesan dengan mantap. Tabahkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Amin, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam mengarungi hidup kita, Tuhan sudah berjanji masa depan kita, masa depanmu, masa depan yang cerah. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan akan terus naik dan bukan turun. Janji Tuhan buat kita ya dan amin. Tuhan telah memberikan masa depan yang cerah, bukan suram, Bapak Ibu. Bukan berarti ketika Tuhan menyampaikan pesannya langsung otomatis simsalabim langsung terjadi. Kita langsung meraih semua keberhasilan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bukan, Bapak Ibu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Di mana kita harus berjuang, bekerja keras, meraih segala cita-cita kita yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dan Tuhan berkata kepada kita hari ini, tabahkanlah hatimu. Amen. Kuatkanlah hatimu untuk meraih segala janji-janji Tuhan itu. Karena janji-janji Tuhan itu dihususkan buat saudara dan saya yang menaruh harap kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya pastikan bahwa saudara dan saya akan meraih semua janji-janji itu. Amin. Nah sekarang kita lihat setelah mereka pergi ke bangsa Israel, ke bangsa Kanaan maksud saya. Dan kurang lebih 40 hari mereka mengintai setiap kota, ya, pegunungan, pertanian mereka amat-amati. Politik dari bangsa Kanaan mereka amati. Kekuatan perang mereka juga diamati, namanya juga diintai. Artinya tidak bersantai ria. Ya. Mereka amati semuanya. Setelah 40 hari mereka datang kepada Musa, kembali kepada bangsa Israel menyampaikan hasil pengamatan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata setelah waktu mereka berangkat kompak, satu grup gitu ya. Tetapi ketika mereka pulang terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama 10 orang. Kelompok yang kedua 2 orang tentunya. Siapakah yang 2 orang ini? Joshua dan Kaleb. Ketika mereka membawa berita pengintaian, mereka menyampaikannya kepada Musa. Yang 10 orang, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Ya secara singkat saja karena waktu terus berjalan Bapak Ibu. Yang 10 orang datang kepada Musa di mana bangsa Israel sedang berkumpul di sebuah tempat dan ingin mendengarkan berita pengintaian dari 12 suku bangsa Israel ini. Dan 12 pemimpin ini. Mereka berkata begini, yang 10 orang, Musa, kami sudah pergi ke sana. Itu ya. Dan kami melihat memang betul tanahnya subur, luar biasa. Tetapi Musa, mereka itu besar-besar. Kekuatan mereka cukup luar biasa. Dibandingkan kita ini, kita tidak ada apa-apanya. Dan gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Cara pandang mereka. Bapak Ibu, ketika melihat musuh di depan, mereka langsung ciut mentalnya. Cara pandang mereka langsung down. Dan dengan berkata, kita gak mungkin bisa meraih tanah Kanaan. Akhirnya sebagian besar bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa. Musa! Kalau memang toh kami mati di tanah Kanaan dalam peperangan, lebih baik kami mati di Mesir. Ini kan cara pandang mereka.
Cara pandang yang salah akan membuat mental kita drop down, Bapak Ibu. Sementara yang dua orang ini, Joshua dan Kaleb, berkata kepada Musa, dan bangsa Israel berkata demikian, tenang, tenang saudara-saudaraku. Betul, mereka perawakannya besar-besar. Betul, kekuatan perang mereka sangat mumpuni. Memang kalau melihat dari kondisi dan keadaan kita, kekuatan perang kita nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi ingat, yakin dan percayalah, kalau Allah Yahweh telah menyertai kita, keluar, menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Kalau kita melihat, menyaksikan kembali bagaimana cara tangan Tuhan, tangan Allah Yahweh membawa kita menyeberang laut Teberau. Kalau kita melihat bagaimana cara tangan Allah Yahweh menyertai kita di padang gurun, mujizat terjadi. Itu artinya kalau dulu Tuhan menyertai kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menyertai kita meraih tanah Kanaan ini. Ini ada dua cara pandang yang berbeda. Joshua dan Kaleb berkata demikian. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan berkenan akan kita, yakin dan percayalah bahwa tanah Kanaan akan kita raih bersama-sama. Ketika Joshua dan Kaleb mengatakan perkataan ini, menguatkan hati bangsa Israel. Dan 10 suku ini berkata, 10 pemimpin ini berkata, oh jangan sampai terjadi kita pergi ke sana. Alkitab berkata bahwa mereka memberitakan berita hoaks, berita busuk dengan berkata, perawakan mereka tinggi-tinggi. Ibarat kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Enggak mungkin kita bisa menang. Akhirnya sebagian bangsa Israel mulai memberontak kepada Tuhan, mulai mempersalahkan Tuhan. Cara pandang yang salah akan membuat kita bersungut-sungut dalam menghadapi, mengarungi kehidupan kita ini. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Cara pandang yang mana yang kita pilih? Apakah cara pandang 10 pemimpin ini, atau cara pandang yang dimiliki oleh Joshua dan Kaleb? Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, cara pandang kita menentukan sikap kita. Amin. Nah, kalau kita perhatikan cara pandang daripada 10 suku, 10 pemimpin ini yang mempengaruhi sebagian besar bangsa Israel, apa yang terjadi Bapak Ibu? Cara pandang yang salah tidak akan pernah membawa kita meraih segala janji-janji Tuhan. Ayat yang dalam pasal yang ke-14 dikatakan begini. Ya, Bilangan 14 ayat yang ke-36. Bilangan 14 ayat 36 dikatakan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang orang itu. Ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian bangsa Israel yang tetap membela 10 orang ini, mereka juga mati di padang gurun. Artinya mereka tidak menikmati meraih janji-janji Tuhan. Perhatikan cara pandangmu dalam menjalani, mengaruhi kehidupanmu hari-hari ini. Saya berdoa cara pandang yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh Joshua dan Kaleb menjadi bagian kita. Seberat apapun masalahmu, cara pandangmu menentukan sikapmu menyelesaikan masalahmu. Yes. Kalau kita berkata, seberat apapun masalahku, kalau Tuhan ada bersama-sama denganku, kalau Yesus selalu menyertai langkah-langkah hidupku, kalau perkenanan Tuhan masih berlaku atas kehidupanku, aku akan meraih segala yang terbaik. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Buat firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami berdoa buat Cimeli, Surya, ya, Kotoni dari Sudira. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu anakmu ini ya Bapa. Usaha yang sedang diguliti hari-hari ini. Tuhan, biar cara pandang surga ada pada Cimeli bersama dengan tim yang ada menyelesaikan setiap masalah, membawa perusahaan yang semakin lebih baik, dan Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Yeni Kaligis, Ibu Poina, Pak Bernas Rudi yang ada di Purwokerto, Mas Kuat. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Ibu Puji, Pak Roy, Novelin,
buat Tan Feriando, Pak Tri Purnomo. Berdoa juga Tuhan buat Oliande, Ibu Ailing, Ibu Meriana Panjaitan yang ada di Sidimpuan, Ibu Stefani Sianturi, Burdani Simbolon. Kami juga berdoa Tuhan buat Cisanti, Opung Joshua, Helda yang ada di Samosir. Berdoa juga buat Ibu Dorina Napitupulu, buat Persekutuan Dua Permata. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Ida Harum, Tuhan memberkatinya selalu. Ibu Lili Senaga yang ada di Pematang Siantar, Bapak Marudi Sinurat yang ada di Tenggarong, Ibu Dewi Pasaribu, Doni Susanto, Ibu Ristia Ningsi, Desa Hati. Berdoa juga buat Father Cilesi Manuri yang ada di Pematang Siantar. Berdoa juga buat Pak Franky, Pak Jujun, Ibu Belina, semua anak-anakmu yang ikut dalam live streaming hari ini. Kami serahkan dalam tanganmu Bapa, tadakan tanganmu atas mereka. Berkatilah ya Tuhan segala kerinduan, cita-cita, dan harapan mereka dalam Kristus Tuhan. Biar mereka boleh meraih semua yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan mereka. Cara pandang mereka Tuhan ubahkan. Biar cara pandang sorga saja yang mereka miliki ketika menghadapi setiap pergumulan hidup di hari-hari yang akan datang. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka sepanjang hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan buat berhasil. Kami tolak kegagalan, kami tolak kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun dalam nama Yesus. Tidak akan mengalami langkah-langkah kehidupan mereka. Berdoa juga ya Bapa, dalam nama Yesus. Berdoa juga buat bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkuat kuasa Allah akan menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Buat Dea Permata kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, bangsa kami ini segala situasi yang terjadi dalam goncangan ekonomi seluruh dunia, di mana beberapa negara sudah kolaps ya Tuhan. Kami terus membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ini tetap kuat dalam Kristus. Tangan Tuhan akan terulur memberkati bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak hari ini. Kami sambut hari yang baru, kehidupan yang baru, kekuatan yang baru. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpuji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergi dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dalam Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok lusa. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali besok pagi, Bapak Ibu di Mesbah Pagi di jam yang sama. Secara live streaming di Instagram GB Suparna Sutra dan Facebook GB Suparna Sutra. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.